program pelaksanaan DPA ini sejak dari 2014. Anak-anak sudah mulai banyak masuk ke DPA ini, sekitar 75% lah. Dari bila nggak lancar membaca menjadi lancar. Kemudian anak-anak dengan ada DPA ini tidak merasa bosan, seperti sini ada sering dipakai mikrofon mic waktu praktek untuk hari Jumat, dan tidak ada merasa bosan. Ada kipas angin dan ada lomba waktu setiap tahun. Akhir tahun ada lomba. Kadang-kadang anak ada semarak lah, dia jadi kebanggaan ada mendapat hadiah. Kami mulai sejak 2014. Sebelum ada DPA ini, anak-anak ngaji di rumah. Kalau ada DPA di sini 2014, anak-anak sampai ke sini ngaji. Jadi anak-anak itu yang mengaji ini meningkat. Pulang semua ikut semua. Dulu nggak bisa, ayat sembahyang belum bisa, sekarang udah bisa dia. Selama dia mengaji di sini, ayat sembahyang udah bisa, salat-salat apapun dia bisa. Sejak 2014 ada dibuka DPA Inti ini, jadi anak saya antar ke sini karena setelah saya antar di sini lebih kurang ada 2 tahun, dari hafalannya yang kurang jelas, yang tidak pandai, jadi sampai sini dari tajwidnya udah bisa, iramanya sikit-sikit pun sudah bisa. Anak saya dari tidak pandai sampai sini udah pandai, jadi alhamdulillah. Jadi harapan kami dari wali murid ini sebagai wali murid, jadi ke depan lanjut lagi. Saya sangat senang masuk di DPA Inti ini karena saya banyak bertemu kawan dan saya sudah pintar membaca suci Al-Quran, pintar membaca masailah, tajwid, irama, sembahyang banyak, wajib, dan pandai. Sebelum saya masuk DPA Inti ini, saya belum bisa apa-apa, tidak bisa tajwid. Terima kasih untuk PT Bel karena sudah membuat lomba untuk kami dan membiayai semua lomba. Banyak mendapatkan kawan-kawan dan sudah bisa mengaji dengan teman-teman yang ada di DPA. Di DPA Kuta Makmur ini. Sebelumnya saya belum bisa menghafal Al-Quran. Sekarang sudah lancar. Terima kasih PT Bel. Sudah membantu untuk melakukan pengajian di DPA Kuta Makmur. Alhamdulillah, sekarang mudah-mudahan yang ada sudah bisa naik musabakah, ada yang sudah sedang bersihkan Al-Quran, belajar tajwid, ada masih drama, masih terus-menerus. Ini berlanjutan masalah DPA ini. Maka dengan dukungan dari PT Batubara adalah masyarakat ada mendukung 100%. Ingin semua adalah supaya anak-anak meneruskan pendidikannya untuk belajar Al-Quran. Apalagi sekarang sudah ada DPA Inti, sudah jadi Inti. 1 tahun sekali adalah ada lomba, anak-anak bersemangat semua. Kita 100% mendukung. Di dalam dokumen itu memang ada program tersebut, dan kami juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan setiap kampung untuk melihat sejauh mana program-program ini dijalankan, termasuk juga program pemberian beasiswa dalam bentuk
pengajian-pengajian terhadap anak murid yang ada di sekitar tambang. Kalau saya tidak keliru itu dimulai di tahun 2013. Wilayah kerja PT BEL itu berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Senagan dan Kecamatan Sukamakmur, meliputi sekitar 12 desa. Nah, ke-12 desa inilah yang menerima program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT Bara Energi Lestari. Kami melakukan pengawasan di samping sebelum program CSR ini menjadi sebuah dokumen yang mengikat. Kami juga akan melakukan pengawasan, monitoring terhadap pelaksanaan CSR itu sendiri. Nanti kami juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat bagaimana sejauh mana program CSR ini yang sudah dijalankan oleh pihak perusahaan. Progres itu kami evaluasi. Andai kata nanti ada perlu perhatian khusus, kami akan menyampaikan secara tertulis kepada pihak PT Bara Energi Lestari untuk ditindaklanjuti. Kemudian pada akhir tahun pihak PT Bara Energi Lestari menyampaikan laporan tahunannya sekaligus menyusun program CSR untuk tahunan anggaran selanjutnya. Jadi selama ini program-program CSR yang sudah berjalan, insya Allah itu terlaksana dengan baik. Seperti penyampaian saya di awal, dengan adanya program-program CSR ini, maka terciptalah hubungan harmonisasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat di sekitar tambang.